Pernah nggak kita benar-benar berpikir, apa jadinya kalau ambisi raksasa sebuah negara justru berbenturan langsung dengan warisan leluhurnya sendiri? Halo semuanya, selamat datang di paparan kajian kita kali ini. Coba ambil nafas sejenak karena hari ini kita akan menyelami sebuah realita yang cukup kompleks di Kalimantan Barat. Kita bakal membedah sebuah kajian akademis yang menyoroti penolakan PLTN di sana. Menariknya, kita akan melihat masalah ini dari lensa kearifan lokal, demokrasi, dan wawasan Nusantara. Ya, kita akan melihat bagaimana sebuah proyek infrastruktur ternyata menyentuh ranah filosofis paling dalam tentang identitas kita sebagai bangsa. Yuk kita mulai telaah ini sama-sama. Di tahun 2024 kemarin, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMN mengeluarkan sebuah resolusi yang sangat tegas dan sejujurnya cukup mengejutkan. Mereka secara eksplisit menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Kabupaten Benggayang. Nah, ada keheningan yang menyita pikiran kalau kita membedah resolusi ini. Kenapa sih sekelompok masyarakat menolak proyek raksasa yang katanya demi negara? Penolakan ini sama sekali bukan karena mereka anti kemajuan, melainkan karena ada pemahaman mendalam tentang hubungan manusia dan alam yang merasa terancam. Untuk paham akar konfliknya, kita harus lihat dulu kerangka besarnya. Kita masuk ke bagian pertama, ambisi energi dan realita. Mari kita lihat fakta-faktanya dari kacamata geostrategi pemerintah. Saat ini, Indonesia memang lagi berlari kencang banget menuju transformasi energi bersih. 400 gigawatt. Coba bayangkan, itu angkanya sangat masif. Menurut dokumen negara, kita menargetkan kapasitas listrik sebesar ini di tahun 2060 demi mencapai net zero emission. Dan poin krusialnya ada di sini. Dari total target raksasa tadi, pemerintah memproyeksikan energi nuklir menyumbang sekitar 4 hingga 5,4%. Secara makro, ini jelas strategi besar untuk memastikan ketahanan energi kita di masa depan. Kalau kita lihat lini masanya, rencana ini ternyata bergerak sangat agresif. Proyek nuklir ini sudah resmi masuk ke dalam RUPTL 2025 sampai 2034. Targetnya, tahun 2030 nanti ditargetkan sudah ada operasional awal untuk reaktor modular kecil atau SMR. Dan secara spesifik, di tahun 2032, reaktor ini ditargetkan sudah beroperasi di Kalimantan. Jadi, pemerintah sangat yakin kalau nuklir ini adalah fondasi esensial menuju emisi nol di 2060. Tapi, rencana besar di atas kertas seringkali punya cerita yang berbeda saat turun ke akar rumput. Disinilah kita bergeser. Bagian kedua, alam sebagai titipan leluhur. Kita tinggalkan sejenak deretan angka statistik tadi dan masuk ke realita mikro yang jauh lebih humanis dari perspektif saudara-saudara kita, masyarakat adat Dayak. Di balik grafik dan proyeksi gigawatt, ada suara-suara nyata. Salah satunya Ibu Misna. Beliau ini seorang petani sekaligus nelayan dari dusun Sungai Baung yang jarak rumahnya cuma sekitar 10 menit dari rencana lokasi PLTN. Kekhawatiran beliau itu bukan soal hitung-hitungan ketahanan energi nasional. Beliau takut lahannya tergusur, sumber nafkahnya hilang, dan air yang menghidupi keluarganya tercemar. Ini menampar kita dengan satu fakta sederhana. Setiap kebijakan publik pada akhirnya selalu berurusan dengan nyawa dan peri kehidupan orang. Bagi masyarakat Dayak, alam itu bukan sekedar komoditas atau tanah kosong yang siap dibangun infrastruktur. Alam adalah ruang sakral, titipan para leluhur yang harus dijaga. Jadi penolakan ini murni berakar pada kearifan lokal yang sudah teruji ratusan tahun. Selain itu, kita nggak bisa mengabaikan ketakutan mereka soal risiko radiasi lintas generasi. Memori kelam dunia soal tragedi Chernobyl di tahun 1986 dan Fukushima di 2011 itu masih sangat membekas. Bagi mereka, ancaman ini bukan sekedar fobia irasional, tapi risiko eksistensial bagi anak cucu mereka nanti. Nah, kesenjangan antara rencana elit di pusat dengan ketakutan warga di daerah ini memunculkan satu tanda tanya besar soal sistem kita. Bagian ketiga, cacat demokrasi prosedural. Bagaimana sih sebenarnya proyek ini direncanakan? Teman-teman pernah dengar istilah FPIC atau Free, Prior, and Informed Consent? Sederhananya, ini adalah hak fundamental masyarakat adat untuk setuju atau menolak sebuah proyek di wilayah mereka tanpa adanya paksaan. Menurut kajian akademis ini, masuknya PLTN ke dalam RUPTL itu ternyata mengabaikan proses konsultasi awal yang memadai. Secara hukum tata negara, ini adalah cacat yang serius. Demokrasi kita itu kan bukan sekedar datang ke bilik suara tiap 5 tahun, tapi juga musyawarah mufakat, apalagi untuk proyek yang bisa mengubah ruang hidup masyarakat. Kekhawatiran ini makin valid kalau kita melihat catatan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Memang,
Teknologi nuklir itu canggih dan potensinya luar biasa. Tapi Walhi mengingatkan soal tata kelola kita. Dengan masih lemahnya pengawasan dan tingginya potensi korupsi di proyek-proyek raksasa, mengadopsi nuklir saat ini bisa dibilang jadi pertaruhan yang sangat berisiko. Walaupun pada akhirnya pemerintah dan instansi terkait mulai menggelar konsultasi publik karena tingginya desakan, langkah yang terlambat ini telanjur melahirkan ketidakpercayaan yang sangat dalam di masyarakat. Semua benturan di lapangan ini pada akhirnya membawa kajian akademis ini pada satu sintesis yang menurut saya sangat tajam dan filosofis. Mari kita masuk ke bagian krusial ini, makna sejati bela negara. Ini adalah bagian yang paling membuka mata. Kajian ini merumuskan ulang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di satu sisi, pemerintah itu sebenarnya sedang melakukan bela negara. Mereka memastikan ketahanan energi, mengejar net zero emission, dan mendorong pembangunan. Itu sangat valid. Tapi di sisi lain, masyarakat adat Dayak juga sedang melakukan bela negara. Mereka berjuang mempertahankan tanah leluhur, melindungi ekosistem bangsa, dan menyelamatkan generasi masa depan. Jadi, ini bukan sekedar protes anti pemerintah. Ini adalah pertemuan dua wajah yang berbeda dalam mencintai dan membela satu tanah air yang sama. Lalu, pertanyaan besarnya, bagaimana kita mencari jalan tengah dari dua wajah bela negara ini? Kita sampai di bagian terakhir, rekomendasi keadilan energi. Untuk keluar dari konflik ini, ada 3 langkah konkret yang ditawarkan oleh kajian tersebut. Pertama, pemerintah harus kembali ke meja musyawarah. Lakukan konsultasi publik yang benar-benar bermakna dan menghormati prinsip FPIC secara utuh. Kedua, tinjau lagi opsi lain. Kalimantan itu kaya loh. Eksplorasi alternatif energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan, seperti surya, air, atau angin yang lebih pas dengan ekologi lokal. Dan ketiga, ini yang paling mendesak, segera sahkan RUU Masyarakat Hukum Adat, supaya masyarakat punya kepastian hukum atas ruang hidup mereka. Ini adalah peta jalan yang logis menuju transisi energi yang adil. Sebagai penutup telah kita, ada satu pertanyaan tajam dari kajian ini yang rasanya perlu kita bawa pulang dan renungkan. Pembangunan demi negara, tapi rakyat mana yang dibela? Pertanyaan ini seakan menantang kita untuk memaknai ulang apa itu kemajuan. Bahwa keutuhan bangsa kita, sesuai semangat wawasan Nusantara, idealnya dibangun di atas fondasi keadilan. Bukan di atas pengorbanan mereka yang rentan demi sesuatu yang diklaim sebagai kepentingan nasional. Semoga paparan ini bisa kasih kita perspektif baru yang lebih luas ya. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir.